satu web yang benar-benar itu kalian punya kelompok bagus deh. Entah itu informasinya tentang kayak bisnis kalian atau apapun. Intinya kalian bikin create satu halaman web yang apa yang udah kalian pelajari itu tentang CSS atau tentang page dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk yang di sini yang ada Pak Victor dan lain-lain yang PK2 itu bisa join sama yang reguler aja. Jadi benar-benar cuma ada dua kelompok. Misal Pak Victor mau kelompok sama yang Dina atau sama yang Angel itu terserah kontak aja mereka. Oke, mau masuk kelompok yang mana? Pada intinya adalah nanti di satu web itu mesti ada nama-nama kalian, ya. Kayak scoop sih sebenarnya. Ya, waktu dulu-dulu itu bahkan mereka ada yang buat sampai berpage-page kayak gitu. Karena ini baru tahap awal, paling enggak satu page untuk kalian percantik itu terserah kalian intinya isinya tentang apapun. Oke, yang penting jadi satu web page ya. Nanti kan kalian pasti bikin di localhost dulu tuh. Nanti kan aku kasih kredensial untuk kalian publish ke webnya ya. Jadi hanya ada dua link. Oke. Intinya kalian siapin dulu. Kalau misalkan udah ready untuk dipublish, itu bisa kontak Anuka atau Bang Adem untuk publishin ya. Jadi semua bisa akses secara online. Intinya sih gitu. Oke. Coba Beb, Beb, ayang.
Oke. Nanti ini Kanuke coba share videonya, contoh tampilannya ya, maksudnya biar kalian ada gambaran aja mau isinya tentang apa. Nah, tuh di bawah-bawah kan ada ya. Kalau ini, kalau misalnya terus kalian bikin semudahnya kalian, jadi satu halaman itu kalian bisa berkreasi. Kalau kayak gini kan open source ya, maksudnya banyak codingan-codingan yang dari web web lain lah intinya, atau bahkan dari YouTube misalnya cara buat ini, cara buat itu ada. Nah, dari situ kalian ambil codingannya, copy paste, tinggal ganti-ganti-ganti. Ini juga mereka sebenarnya sama, waktu itu Kanuka juga jalanin ini sama, ambil source dari internet, copy paste, nanti tinggal isinya diganti, gambar-gambarnya, entah menunya atau apanya, kayak gitu. Oke, intinya satu halaman aja. Ya, satu halaman. Kemudian, nah ini kan ada nama-nama timnya nih. Nah, kalian bisa masukin tuh nama timnya. Nah, kalau bisa ada foto-fotonya, itu lebih oke ya. Kayak gitu. Enggak lah. Mau lagi di pantai juga silakan. Pantai. Iya. Sans aja. Oke, ini kan Nuka share ya. Jadi pada intinya sebenarnya cuma ada dua kelompok aja, nggak lebih. Oke, jadi di pertemuan 14 kan harusnya kita kuis itu ya, pra UAS biasanya kan. Pra UAS paling setengah jam, setelah itu kita bahas untuk 30 menit kalian presentasi, habis itu udah. Oke. Kemudian yang untuk kelas menku juga terakhir modul kan ya. Modul dari kalian itu juga tinggal dikumpulin aja di Aidu. Setelah itu udah close gitu. Oke. Jadi coba dimaksimalin ya. Ini contoh aja ya, contoh buat nanti kalian di menit keberapa nih? Menit ke 47. Ini apa biasa? Gen. Oke, udah setengah jam kan ke intronya kelamaan. Jadi kita langsung aja untuk yang presentasi timnya Paper ID. Lu kita terus siapa lagi? Ovi, siapa lagi? Mazaya yang udah mesem-mesem, siapa lagi? Sadannya ada. Oh, ada, Sadan. Tuh si Steven minta TikTokan tuh di ujung tuh. Minta didor. Oh, Steven ini ya dance. Oh iya, oke. Bagus, bagus. Oke, ayo. Itu timnya itu. Jangan lupa ya layarnya. Waiting, waiting, waiting.
Masa gambar-gambarnya banyak kan? Bisa diembed gak di iMac? Ah, apa tuh gimana? Harusnya ada dapa, harusnya ada dapa. Sama dapa. Kayaknya ada dapanya. Ya. Dapanya MK. Oh, masuknya jadi emang gak masuk besok mah. Ya, jadi ada terus. Kalau kayak gini, nanti materi sama temennya lihatnya sulit. Itu sebenarnya. Ini kok iya, bukan. Kita gitu ya. Penuh udah. Udah. Oke. Ya, lagi Pak. Hadir lagi. Lagi ya. Kayak gitu on cam juga Mas. Udah lanjut lanjut. On cam. Ya lupa. Masih sesi dari itu. Bukan masih. Enggak udah nggak sesi itu. Ya udah yuk. Spotlight sap. Nggak ada nggak. Paper ID apa yang paling? Paper ID. Satu, dua, tiga. Dulu yang dulu. Selamat pagi dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat ayo. Satu, dua, tiga. Wih. Wih, 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 ya. Ayo. Dia nggak tahu ya. Dan ya, karena itu kaosnya ada pepperoni juga. Ya, karena yang baik. Yang ini, terus ini apa tuh? Apa lagi? Orang ganti lagi. Satu, dua, tiga. Uyar, pepperoni. Belajar yang sangat tinggi sekali. Saya juga bermain. Dan inovatif. Ya, betul. Langsung lambing. Begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi. Kami dari Euphoria Team yang akan mempresentasikan mengenai web akunting Paper ID. Tuh, lanjut. Sabar. Ini tim-tim kita yang pertama ada Aulia Kanza, lalu kita Pasa, Mazaya Virus, dan saya sendiri Novita Indonesia. Yang ada belum sabar, sabar. Ini tidak ada juga para Dita Dava yang saat ini nggak bisa hadir di kelas ini karena saya ada berhubungan masih di Kota Serang gitu Kak. Dan yang terakhir dan Sakdan. Tidak ada. Lanjut introduction yang akan dijelaskan Lukita. Oke, Paper ID merupakan platform penagihan dan pembayaran antar bisnis yang dapat digunakan oleh UMKM hingga perusahaan besar. Dengan Paper ID, transaksi antar buyer dan supplier menjadi lebih mudah. Supplier dapat menerima pembayaran lebih cepat lewat berbagai metode pembayaran yang ada dan terrekonsiliasi otomatis cukup satu platform. Sementara buyer bebas memilih beragam metode pembayaran. Sejarah Paper ID dari tahun ke tahun. 2017 merilis platform invoicing pendanaan tahap awal dari Golden Gate Ventures. 2019 merilis layanan Paper Finance Solution dan memperoleh pendanaan Seri A. 2021 kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Bank Jago meluncurkan produk BNPL untuk B2B. Kemudian iya benar 2018 meluncurkan versi aplikasi di Play Store 50.000 per bisnis setelah menggunakan Paper ID. 2020 merilis Paper Enterprise Solution kerjasama dengan OVO, Tokopedia, dan lainnya. 2022 pertama yang menghadirkan Ematrai untuk invoice kerjasama dengan BB sebagai mitra pembayaran. Manfaatnya tolong Bapak sadar. Oh ya, Mbak Mazalia. Baca. Manfaat Paper ID memudahkan penelusuran. Dengan Paper ID, orang dapat dengan mudah melacak dan menemukan makalah atau publikasi ilmiah tertentu secara online. Ini mempermudah penelitian dan referensi di dalam dunia ilmiah.
identifikasi yang jelas. Paper ID membantu dalam mengidentifikasi dan melacak publikasi ilmiah secara unik dan spesifik. Ini membantu mencegah kebingungan antara karya yang serupa atau memiliki judul yang sama. Membantu dalam sistem sistem pengarsipan. Paper ID dapat digunakan dalam sistem pengarsipan elektronik atau perpustakaan digital untuk mengelola dan mengatur publikasi ilmiah. Nah, lanjut. Iya. Payment, digital payment paper ID. Oh, oh payment. Fitur-fitur payment, digital payment paper ID membantu proses pengiriman atau penerimaan pembayaran lebih mudah dengan berbagai metode mulai dari Tokopedia, Gua Tagihan OVO, transfer antar bank, dan lainnya dalam satu platform saja. Invoicing, menagih bayar kini jauh lebih mudah dengan invoicing dari Paper ID. Kamu bisa buat invoice hanya 1 menit dari HP, serta mengirimnya langsung via WA atau SMS atau email. Selain itu, ada fitur pengingat otomatis serta berbagai template invoice profesional yang bisa kamu coba. Financing, Paper ID menghubungkan Anda dengan berbagai institusi keuangan terpercaya untuk mendapatkan akses financing yang aman. Dengan begitu, Buyer dengan mendapatkan Bayar. buyer bisa mendapatkan apa tuh? Itu aja dari situ nggak ada. Mendapatkan. Tambahan tempo pembayaran atau buyer bisa mendapatkan jaminan pembayaran yang cepat. Selain fitur-fitur yang ada di sini, itu ada fitur terbaru yaitu ubah initial stock, display invoice terkirim, transaksi keuangan, filter jenis mitra, limitasi akun account number, refresh halaman paper ID onboarding, dan yang terakhir laporan neraca stok dan piutang. Jadi kita langsung ke paper ID-nya. Nah, ini paper yang pertama yang bakal dilihat itu di dashboard. Di dashboard tampilannya seperti ini. Ada total saldo aktif, piutang usaha, utang usaha, bayar ke supplier, registrasi akun, invoice penjualan, tambah mitra baru. Dan limit pencairan di PPRI ini yang ada di akun saya ini 3 juta. Cuma nanti mungkin bisa di upgrade lagi untuk membernya biar bisa lebih dari 3 juta. Terus ada invoice penjualan, invoice pembelian, bayar instan buat produk. Berikutnya ada yang mitra. Kita pencet yang mitra dulu. Nah, yang mitra itu seperti ini tampilannya. In- ini kemarin udah, ini kemarin udah, ya, ini kemarin kita udah sempat nyoba ngebikin mitranya. Yang pertama itu ini dari pupuk. Jadi ada di ini nomor mitra, email, nomor telepon utama, nomor telepon perusahaan. Terus seperti ini ada kota, kabupaten, provinsi, kode pos, negara, website, catatan, nomor akun virtual, akun bank partner. Terus ini coba bikin baru apa Kak? Apa? Itu ke invoice aja metro nggak? Oh ya, Yang di bagian invoice gimana? invoice. Bentar, aku lupa gimana. Ini Kak, laporan invoice ya. Coba. Ini laporan invoice-nya. Di sini ada rekap umum, laporan billing. Itu kenapa masih nol? Udah ada bikin invoice dan lain-lain belum? Kalau kemarin belum sempat bikin invoice, soalnya mau yang gituin ya saldonya ini. Saldonya nggak bisa keluar, masa. Jadi masih nol. Padahal kita udah bikin kayak pembayarannya gitu. Coba bikin jualan. Bikin invoice di mana kalian? Kemarin ini ya invoice Iya. penjualan ya ini.
Udah sempat bikin sih nih. Ya dia Iya, tapi dia berapanya gitu loh, tapi di saldonya nggak bisa di situ. iya di saldo nggak. Oh, kayak seperti kayaknya dia saldo nol itu mungkin nggak bayar secara langsung. Ini kan cuma langsung dipetin kan. Iya. Jadi paid by bank-bank gitu kan. Hmm. Coba dicek. Coba misalkan kalian bikin invoice 5.000, terus transaksi bakal masuk atau enggak? Udah kalian coba tuh yang real Oh, transaksi 5.000. belum kalau realnya. Iya, kalian terheran-heran kenapa bisa? Iya, Oh, betul. ya Ini bikin baru gift. paling ya paling nggak misal bikin baru yang 2.000 atau 5.000 Oke. kan itu bisa ya. Jadi Iya. eh apa ngaruh di sana atau gimana? Jadi kalian bisa find out lebih jauh gitu. Oke. Kita coba Nah, ini itu 15.000. Nanti kalian kasih diskon aja 50% apa 70-80%. 100%. Jadi bayarnya nggak 15.000. Ini berapa ini? Kan mau 75 coba. 75. Ini kan cuma bayar 75 pajaknya nggak usah. Susah. Jangan dulu gede lah. Terus kitanya yang Siapa yang mau beli cok? Kenapa kita? Lipen. Kuliah. soalnya sales person Itu namanya nggak beli, dibeli. udah tahu udah jelas. Beda konteksnya. Iya, Vina ya? Kita yang Iya. Aulia kemarin punya lu ya nomor lu ya buat mitra. Oke, ini kayaknya nggak usah ya. Tapi kok dia nggak kejumlah di sini? Ini kagak diisi. Apa? Enggak, ini biasa keisi sendiri dia. Apa harus ada PPN? Ya coba. Coba. Katanya tetap. Enggak tuh nggak bisa. Apa ya? Coba-coba jangan pakai. Kita coba buat mitra baru. Jangan mitra baru. Salah mencet. Simpan invoice. Nih, di invoice juga kita bisa langsung Dikirim. menyimpan dan juga mengirim langsung ke orangnya, Oke, ke coba. mitra kita. Ini simpan dan kirim aja, Kak. Iya. Ke si Aul kan? Iya, Kak Aul. Nah, Aul cek udah. Oh, harus data yang Ya, kenapa tuh? ada kesalahan form yang belum Kuantitas diisi. kuantitasnya pantes. Sabar, sabar, Kita sabar. belum diganti. Kita beli Satu ya. Lupa, lupa. Coba. Jadi bayar berapa? Oh iya, di 3.700. Iya, dari sudah 50. Ada nggak? Ya belum kan, belum. Enggak, masalah dia ada saldo nggak? Biar ide. Oh, ntar ke yang curisin aja. Oh iya, ada. Coba Simpan di. dan kirim. Ini invoice-nya juga ada pilihan bisa ngirim ke email, WhatsApp, atau SMS. Jadi kita Cek semua coba. cek semua. Oke. Siap. Aduh, takut ada yang belum keisi. Kirim ke ya, apa ya? Aulia.kanza ya? Waktu itu kirimnya kemana? Ke WA apa ke email? Semuanya ada. Ke semuanya ada. Email harus ada. Iya kemarin. Biaya tagihannya di sini ada. Tuh. QRIS ya, Kak? Ya udah nggak apa-apa itu kan. Oh iya, iya. Oh, udah langsung ya, udah langsung. Kak. Kirim invoice. Coba cek emailnya Aul, SMS, WhatsApp, terima atau enggak? Kirim ke grup. Screenshot. Invoice Anda berhasil terkirim. Ada nggak? Ada nih. Tuh. Salah Ibu Aulia. Nah, kirim. Kirim ya. Enggak, WA aja. Ya, sih di screenshot. Screenshot sign macam. Screenshot. Cek. Langsung gini. Kirim ke lo. Enggak, ke bisdik. Bisdik juga. Langsung aja. Langsung aja. Teruskan. Sudah langsung masuk. Oke, Yang WA. nanti WA udah masuk. SMS ada guys, SMS. SMS. Ada. Bas, Screenshot juga. Bisa di
Iya, cepet-cepet ngomong. Panik ya kak, kita kecepatan ngomong aja. Emang gitu. Yang Iman juga dia harus. Ya, dia ini ngomong. Cocok kan? Yang ini juga. Iya. Kirim email apa nggak ada udah? Ada email. Ya ada harga info. Atas atas atas. Coba ini klik linknya. Kirim ke bisnis juga. Semuanya satu. Ya, ya, linknya kirim. Terus coba bayar. Ini juga. Itu siapa yang bikin logonya? Uh, Siapa? aku. Aduh. Sebenarnya tadi nggak gini kak. Iya tadi ya mau yang satunya itu yang di PPA sih di PPT terbaru. Terus? Cuma nanti ini belum dipisah, belum diganti. Soalnya waktu itu ada yang Pas kamu ya nggak sih? apa? Kalian? Iya. Ya kan? Iya. Kalian juga. Kan Iya, semuanya kan? Tiga-tiga sama. Iya. Kalian. Udah dikirim. Bagus. Oke, ini udah ada semua. Cuma berarti bedanya adalah yang SMS lebih Instan ya, ya. iya. Disinggung. Kalau email sama kayak WA ya. Iya betul. Oke, coba kita testing. Linknya Bu, tolong kirim Bu. Link. Jadi dikompasin yang dari WA atau forward, yang forward. Takut tapi. Tunggu tunggu. Siapa? Tapi get paper ID. Udah ikutan. Udah di forward? Udah kak. Udah. Semuanya aja kan? Enggak cuma. Di WA aja. Oh, ini. Oh, linknya aja. Oke, kita coba bayar ya. Ntar masuk atau enggak di paper ID-nya. Apa? Itu PA. Ya juga. Oh, ini berarti. Bisa diklik tau. Ini nggak bisa diklik guys. Kenapa itu kak? Oh, harus ini dulu masuknya ada. Ini itu ya nomor rekening situ Belum situ. ada. Oh iya. Ya kan gitu loh. Nah, Kayak itu Berarti harus orang masukin. bayar itu satu mana? Ya. itu tahu. Ini kemarin Iya, nggak lupa, tahu lupa. ya. Lupa nggak inget. Nah, deh. Itu di ini kan udah diaktifin semua kan. Sabar udah Sabar, sabar. oh proses belum ya? Harusnya udah deh, udah aktif. Paper, Udah aktif satu harga juga. paper outnya kartu kredit. Kartu kredit buat apa? Jadi 1 3 hari ya nggak bisa. Iya. Lalu kalau paper payout tuh kita ngebayar kan? Paper payout. Di Iya nih tuh belum Anda dapat mengatur siapa yang akan dikenakan biaya pembayaran. Oke, ini berarti kendala nggak bisa belum setting-setting inian ya. Iya betul. Oke, yaudah ini nggak bisa. Lanjut, apa yang mau di-sharing lagi? Terus ada sebentar Kak. Sini ada juga fitur baru dari Paper ID yaitu Paper Card. Paper Card ini kartu kredit yang memudahkan transaksi bisnis seperti cashback dan miles. Diterbitkan oleh BRI bekerja sama dengan Paper ID dan didukung oleh jaringan Visa. Nih, jadi seperti ini Paper ID-nya. Di sini ada juga kelebihan-kelebihan menggunakan paper card dari Paper ID ini. Lebih mudah didapatkan, limit ditawarkan lebih rendah. Periode jatuh tempo 15 hari setelah tanggal cetak tagih. Mendapatkan poin dan rewards atau cashback. Laporan dan pelacakan transaksi terstandar. Lebih ketat, persyaratan lebih banyak. Limit ditawarkan lebih tinggi. Oh ini beda. Kalau laporannya ada nggak? Laporan laba rugi atau neracanya yang udah kalian find out?
kemarin. Ini Kak, ini laporan neraca keuangannya. Oke. Oke, ini laporan neracanya yang udah ada di paper ID ya. Jadi kalau dari kalian kemarin ada yang beberapa yang belum berhasil ada di sini ya. Itu berarti dari transaksinya yang mesti kalian bisa atur. Oke, di sini Kanuko kalian udah mau sharing lagi nanti sambil tanya jawab aja ya. Oke, di sini Kanuko mau tanya Cinda. Cinda, piutang usaha di sini ada 3.750. Kenapa? Piutang usaha itu apa? Atau dibantu Audi, Audi piutang usaha apa Audi? Piutang usaha atau dagang lupa payable adalah salah satu dari yang dijelaskan dalam bracket. Jadi itu bentuknya apa? Kasih contoh. Tadi udah dari Google. Nah, sepemahaman Audi seperti apa? Kan kalau kayak gitu dia secara emang nama akuntannya ya. Contohnya aktiva piutang usaha itu gimana? Contoh kehidupan sehari-harinya deh, misalkan kayak gimana? Kenapa? Hmm. Oke, SC buat. Ah, iya. Ini kan tersinggung. Rekan konten Oke, good job. Kayak gitu. Hah? Boleh, terus kalian. Boleh. Kayak kirim ke WA siapa itu kan itu kan jatuh soal dari jatuh tempo kita lupa bayar Ada pengingatnya. bukan pengingat ada yang reminder Ya itu betul. Jadi pengingat is reminder ini sama aja. gimana sih Tadi tanggal jatuh temponya ini, jadi kita bisa langsung kirim invoice terus-terusan biar dia baca gitu. baca Coba kita ubah. Tadi kalau salah ngeliat ada iniannya, remindernya. Terus yang paling bawah sih. Simpan invoice nih dok. Itu yang kemarin nggak bayar ya belum bayar tuh. Ada nggak ini? Apa yang belum main? Tuh yang paper ID yang ya kan. Nih, nih jadi kita bisa ngirim terus invoice-nya ke apa? Ke mitra yang belum bayar itu ke penjual. Denda. Oh, pengaruhnya kemana kalau itu kan kayak bunga ya ini. Ini maksudnya nih, pengingat pembayaran nih ada opsi lain. Jadi nih, 3 hari sebelum ada pengingatnya 1, 3, bisa diubah ini. Bisa diubah tidak? Oh, ini bisa ubah waktu pengingat. Jadi bisa 3 hari sebelum jatuh tempo atau terserah mau berapa, 4 juga bisa, 5 juga bisa. Ini juga bisa di WhatsApp, SMS semuanya bisa. kayak pertanyaannya Angelica ngarahnya ke biaya. Maksudnya ketika dan kok itu ada mobil tambahan gitu ya. Kalau kayak pinjol kan setelah sebulan apa sebenarnya Iya. udah lu tuh 50.000 kayak gitu. Kalau paper ID gimana? Kalau paper ID kayaknya nggak ada deh Kak kalau dari paper ID-nya sendiri. Mungkin dari masing-masing iniannya kali ya Kak, apa? eh Pembisnisnya. Jadi dia mau ngasih mau nambah apa sih bilangnya tuh? Iya, mau nambah apa ya? Ya, enggak, denda. Ya, denda. Ya, mau ngasih denda apa enggak tergantung ya. Tapi kan kalau dari paper ID sendiri Ada settingan seperti itu iya ya. ada. Oke. Jadi hanya untuk invoicing aja. Betul. Tidak boleh lagi deh. Kurang ajar. Aduh. Oke, coba. Thank you. Thank you, Angel.
Coba balik lagi ke laporannya. Kalau bisa penelingnya tapi aja laporannya jangan boleh. Steven mau nanya kan? Boleh. Iya, kenapa Steven? Boleh ya. Di. Nih, ini suka nih gua. Terus dia masuk banget. Iya, kenapa? Kayak gitu kan Struktur IT ada risiko keamanan yang perlu diperhatikan. sedikit pertanyaan gue. Hah? Lah. Ya ini Samaran. Gak ada sih. Sebenarnya kalau nggak salah itu Ya, kita bisa ngitungin sendiri nggak sih iya, kalau nggak dia nggak bayar ya kalau udah di di papernya. report gitu. Iya. Gak ada sih, maksudnya nggak bahaya sih paper ID. Aman sih. Kalau Aman banget, aman. Aman banget, aman banget, aman banget, banget. Jangan. aman banget. Kenapa? Laporan apa? oh si Dimsu Dimse pasti ya. Ayo boleh Dimse. itu Steven aja belum kejawab. Sabar nih Mas. Sabar sadar. Di transaksi nggak sih pembayaran? Gambreng. Tadi Steven udah Aman kejawab. sih. Aman sih di paper ID itu apa? Jawabannya tadi. Apa Ya. sistem keamanannya? Apakah Apakah apa? Ya, melindungi semua kita? Iya. Oh aman. Sudah pasti aman. aman ini ininya apa gitu. Apa gimana? Saya Ini udah skripsi, sabar ya. Iya, makanya. Udah lebih kayak ke sistem. Coba pertanyaan ini lebih ke yang akuntannya gitu. Kayak tadi kan. Kalau misalkan Kayak gitu. kan ini paper ID itu ada akun-akunnya ya. Kalau misalkan emang kita nggak ngeberi akses ke dia ya aman gitu loh. Oh, ini ada. Jadi orang nggak bisa ngubah gitu loh. Kalau kita nggak beri akses. Jadi jangan sembarangan kasih akses. Iya gitu. Kalau nggak iya betul. Kan Canva dikasih akses bisa diubah-ubah. Kayak Canva aja sih 11-12. Nah, ini papernya. Ledek ya. Oke. Apa lanjut? Tadi siapa Dulu di Mas tuh sabar ya. Sabar, satu. Dimsa. Iya, ini udah Bisa sih tadi ya. Iya, berarti. Iya, tidak. Aman yang bayaran yang tadi itu loh. Ada QRIS Bapak. sembarang. Maksudnya lebih ke pembayaran kalau dia QRIS potongannya berapa persen atau ya? Iya kali ya kalau udah. Ya kayak transfer kan ada ini ya. Lagi pembayarannya. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya kalau pas lagi pembayarannya nggak ada, cuman ah setelah selesai pembayaran kok ada pemotongan. Nggak, maksudnya kita pakai aplikasi itu ada admin yang lainnya nggak ke Iya kayak ada nggak ada lah. Nggak ada. Oh, pakai ini loh, pakai paper ID itu. Begini sih pembayaran. Ini pembayaran gimana sih? Ya gini, maksudnya ketika Kanuko lagi order, Kanuko bayar itu kan kayak tadi 3.750. Nah, bayarnya pakai QRIS ada Potongan ada. Oh ada. bang ada kayak gitu. Ya udah anjir. mau Tapi kan dia udah pernah bayar belum? Udah, sebenarnya pernah bayar. Saya dia sudah bayar dulu, nah ada cuma ya sih bayar free. Kita nggak bisa, anak juga. Ya, sini udah langsung dicoba ya. Dia. On cam ya Pak. Tapi penonton kalah. Ya ngakak tuh Pak. Ayo ada Coba coba. kita coba. Ada kayaknya. Bayar invoice. Juris. Saya, iya menurut saya. Ya nggak sih, soalnya dia di situ udah
Oh ini. Ini kan maksudnya Iya, 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 iya. QRIS ini. 0,7%. Untuk QRIS sendiri ada adminnya sekitar 0,7%. Terus CC dan debit online via Tokopedia itu ada tadi ya 2,5%, jadi diskon 1,9%. Terus non CC dan cicilan via Tokopedia 2.500. CC dan non CC via Bibli itu sama kayak yang tadi CC dan debit online via Tokopedia dari 2,5% jadi 1,9%. Terus pembayaran via Shopee sama 1,9% juga. Transfer virtual account Bank BRI, Mandiri, BNI, Permata, dan ATM bersama itu cuma 2.500. Nah, itu gede loh. Lumayan loh. Iya, betul. Dari. Terus kartu kredit itu 1,9%. E-wallet OVO itu 2,5. Sudah. Sudah. Oke. Jadi gitu. Siapa yang udah pernah pakai Paper ID bayar? Ya, Pak. Tahan. Wah, berarti emang ada yang beli ini SMP Cai kayak gitu? Atau misalkan kayak biasanya Cai ngirim ini yang sajian ini? Belum pernah. Nah, bohong aja. Soalnya di sini bayar kayak apa? Dibayar di panan ya? Dibayar. Oh, sama bukan sama Ferry. Udah tahu kan ya udahlah. Oh iya aja ya. Oh kirain nama temen juga. Ah. Oke. Berarti di sini. Jadi di sini yang paling kecil sebenarnya pakai yang Curis ya karena 0,7%. Kayak gitu tuh kayak ada saldonya yang kan ini kan kayak kita harus deposit dulu pakai webnya. Kalau yang kita pakai ini harus beli juga ke webnya itu. Gimana? Atau enggak paper ID? Oh, Kita harus dulu. oh kayak lu kemarin itu ya, yang baru kepake. Oh enggak, kalau Paper ID bisa langsung dipakai. Cuman kalau emang mau di premium apa itu apa bahasanya yang apa sih namanya yang bagus itu bisa juga, tapi bisa langsung dipakai Paper ID. Bisa free nih status berlangganan Paper ID free. Ah, lu kita. Kita siapa? Nah, dipanggil dia. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya bisa langsung dipakai. Cuma kalau itu masih terbatas kan. Itu sama kayak jurnal ID sebenarnya dia bisa pakai tapi akses tuh terbatas Ya, kayak tuh. gitu. Tuh. Jadi nggak deposito, bedanya gitu. Jadi mau premium apa ya bayar biasanya per bulan atau bisa yang 1 tahun Per tahun. yang ada promo kayak gitu biasanya. Oke, good job SC buat Dimas. Cinta. Nah, SC ku good job. Kenapa ya Cinta? Kekurangan dari ID. Kekurangan apa? Jadi di slide ada nggak? Ada kak, ada. Nggak. Ada. Oh ada. Makanya kita bahas ininya dulu. Yang ini ada. Eh, aduh kesembunyi ternyata. Nah ini sebenarnya. Jadi kekurangannya itu belum adanya fitur manajemen fixed asset, belum adanya sistem payroll, belum adanya aplikasi yang memungkinkan mode offline untuk menunjang frekuensi transaksi yang tinggi. Gitu. Mari kita searching bersama. Pinter. Sistem payroll itu salah. Payroll itu daftar gaji. Payroll itu sama ada kayak sama
kayak daftar gaji. Oke, tar dulu. Gitu ya. Close. Kan Uka mau tanya yang bisa jawab payroll itu apa? Kan di kos dulu di kos. Payroll itu apa? Iya tapi mau di sini apa? Ya, contohnya kalau kayak tadi kan si Bila bilang kalau piutang itu orang yang utang ke kita. Nah, payroll itu kayak gimana contohnya? Tadi kan udah di spill tuh ya. Daftar pembayaran. Administrasi. Saya buat itu. Tanya ChatGPT. Apa sih, Man? Habis googling. Gak apa-apa. Googling itu belum tentu dia paham loh. Iya. Kenapa, Steven? Ini yang pendapat. Iya. Oh gitu. Kamu bisa. Payroll. Payroll adalah skema penggajian yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan yang dimana gajinya diberikan pada waktu atau masa tertentu. Terdapat Oke. Sistem penggajian. yang sudah ditentukan. Oke, contohnya gimana? Contohnya kayak Nikla nih, kerja. Kan sesindo. Ya. Terus Dapat duit. gajian tiap awal tahun. Iya. Gajiannya awal tahun doang. Apa? Tanggal 4. Iya. Nah. Itu yang ditentukan. Gajiannya untuk Steven doang atau sama yang lain? Bagi semua karyawan. Oke, save SC buat Steven. Oke. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sistem payroll itu untuk sebenarnya nggak untuk penggajian juga, tapi kebanyakan untuk gaji. Jadi misalnya AI tiap akhir bulan gajian dan itu dikirimnya bersamaan dan itu udah disetting dalam satu draft itu pada masuk angin ya. Kenapa Bu begadang Bu? Oh, emang jompo aja. Oh, jompo aja. Alhamdulillah. Ya, jadi sistem payrollnya itu dia udah disetting dalam satu draft dan dikirim pada hari itu juga sesuai dengan apa yang dia udah setting. Jadi misalnya ada 50 orang di sini ya udah 50 itu langsung jreng di hari itu dapat semua kayak gitu. Dengan nominal-nominal yang udah disetting payroll seperti itu. Jadi kayak udah kayak reminder tadi sih, ya udah disetting dan dia langsung jalanin kayak gitu. Oke, fine lah. Lanjut. Mantap, wes. Nah, ayo lanjut. Lanjut. Tadi yang nanya payroll siapa ya? Enggak, itu nanya kekurangan. Oh, nanya kekurangan. Kan nanya yang nanya payroll siapa? Kan lu yang jawab, Steven. Oke, lanjut. Tadi siapa lagi yang mau jawab? Nanya. Yang mau nanya tadi siapa lagi? Oh ya. Ayo, Bang Aruf. Setelah ini Agung itu apa Agung Iki ya Iki mau tanya katanya siapa tadi ya habis Arul Saya ingin bertanya, kalau semisal di beberapa ID ini terjadi apa ya kendala atau gangguan pada saat melakukan transaksi, apakah ada alternatif lain saat menangani ya ada tersebut Itu kayak di TikTok kayak kepala desa apa apa ya yang lagi viral jadi kalau ada kendala gimana grogi ada aja kan soalnya lebih tadi di spill semua nih ya, maksudnya Iya, itu tentang ada. mengenai transaksinya itu terjadi kendala atau nggak bisa melakukan transaksi, maka Iya, buat apa lagi? untuk menangani nah jangan itu ya benar ya jadi ngomong maksudnya pas lagi pembayarannya apa pembuatan oh pembayarannya Gangguan di kitanya, terus ya cara lainnya. gangguannya di ya, orang yang kebayar apa kita yang di papernya gangguan dia nggak ada saldo tahu enggak maksudnya ada kan oh iya berarti di sistemnya dong oh di sistem. Nah, untuk masalah itu belum sampai situ
Soalnya kita belum pernah apa dapat gangguan, jadi harus mungkin nyoba kali. Ya, setelah tempatnya kayak ya kalau nggak kalau terjadi sesuatu yang kayak gitu secara tiba-tiba pasti bisa ditangani gitu. Jadi itu maksud saya. Jawab jangan sensor. Gimana ya? Itu belum. Apa ada mestinya untuk apa ya? Menangani. Apanya apa yang dilihat angkanya dari segi sini ini kan supaya Jadi pertanyaannya kagak ngerti, kagak mudeng kok mah. Ikut terkonek soalnya. Jadi gangguannya aja di papernya. Gangguannya di papernya maksudnya? Apa di pembayaran? Oh, transaksi. Iya, iya. Bingung. Sabar, Arum. Oh, mungkin kalau misalkan lagi bayar di OVO nih, nah pas lagi mau bayar, ini kan, apa sih namanya? Gangguan. Gangguan. Salah gitu. Di OVO-nya itu. Di OVO-nya. ya semua transaksi di ini ID-nya. Kayak di OVO, kayak di semuanya gitu, semuanya transaksinya gangguan. Nah, itu terus dari kamu jawab, kamu mudeng. Ih. Bayar aku harus gimana cara menanganinya? Caranya itu udah usah bayar anjir. Iya enggak, bukan gak usah bayar, gak usah bayar tapi udah gitu loh. Mungkin ada keringanan iya dari kita. Misalkan apa sih namanya? Tenggatnya nih kan sekarang tanggal 8, tenggatnya itu tanggal 16. Nah, pas lagi mau pembayaran itu mungkin ada kendala dari kitanya atau dari dua-duanya lah, di dua-duanya dari pembayaran sini dan dari kitanya ditambahin mungkin iniannya iya menunda jadi apa bilangnya ditambahin waktunya waktu pembayarannya dari kitanya ngasih keringanan gitu loh cuma 3 hari ya dan dari mungkin dari kitanya juga nggak bakal ngenain denda atau apa karena ya emang dari kesalahan kita atau bisa juga kita ngasih mungkin potongan sedikit biar tidaknya meringankan baik juga ya ini di owner keringanan. Soalnya kan kesalahannya mungkin bisa dari kita, bukan dari itunya. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan yang sistem seperti ini biasanya kalau pengalaman kan ke ya yang pakai jurnal ID, dia kalau sistem begini kan besar ya dan dipakai orang-orang besar juga. Jadi kalau ada maintenance, biasanya itu nggak siang hari bolong, pasti tengah malam. Dan dia ada notifikasi bahwa akan ada maintenance dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh biasanya. Habis itu dia udah bisa lagi kayak gitu. Karena aku udah pernah coba dan itu emang benar gak kita nggak bisa akses. Karena dia sebelumnya udah ada reminder bahwa akan ada maintenance di jam segitu. Se setelah di jam itu setelah di jam itu ya berarti hari-hari biasa kayak kita aktivitas ini belum pernah sih nemu kayak paper ID atau jurnal ID kayak gitu yang error kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang yang development itu dia pasti maintenance-nya kayak tengah malam pas lagi kita gitu. Ya kan nggak mungkin kita. Iya. Kita masa siang bolong lagi ngerjain ini kan karena kan ini aktivitasnya untuk transaksi yang biasanya dipakai kayak dari jam 8 sampai jam 10 malam doang kan. Kayak gitu. Ya. Kalau nggak apa? Oke. Kenapa, Putri? Iya, salting. Oh, Dimas. Mas. Dimas. Mas Dimas. Oh, Mas Dimas. Mas Dimas. Oh, kok marah sekarang? Jadi, contohnya, kayak misalnya kita ada sepeda nih, kan? Terus paper ini tuh bakal ngasih perusahaan balik itu untuk sepeda ya. Tingkatin layan kan? Feedback balik. Mungkin tuh. Ya, kayak kan, harusnya feedback. Di feedback sama di mana? Ya, oh, dia dong. Ya. Oh, gimana sama beda? Bilang maksimal. Di di Paper ID ini ada fitur yang ini free dan kita bisa langsung ada fitur Paper eShop itu ini Paper eShopnya. Terus di sini ada paket berlangganannya.
yaitu kebebasan dalam mengatur pengingat pembayaran invoice, biaya pencairan pembayaran digital lebih rendah, lihat status invoice dari pengiriman hingga dibaca oleh mitra, tampilan email lebih profesional dengan logo perusahaan. Ini paket berlangganan termasuk fitur gratis. Fitur gratisnya itu buat dan kirim invoice tanpa batas, beragam pilihan template invoice, tampilan email standar, berbagai macam pilihan metode pembayaran digital. Itu untuk yang fitur gratis itu sudah termasuk ke dalam paket berlangganannya juga. Di sini juga ada 90.000 per bulan. Coba, terus di sini ada juga pendukung dokumen di Paper ID ini menyediakan e-materai. Itu tidak perlu mencetak dan mengirim invoice secara fisik. Dokumen digital dengan e-materai tetap sah di mata hukum, meminimalisir pemalsuan karena diterbitkan langsung oleh peruri. Itu 11.000 per keping. Per bulan, bisa ya per bulan. Oh, ini ada nih. Ini ada 2 pilihan paket. Untuk ini ya yang ofisialnya mungkin kan di luar sana kadang di Shopee atau apa ada berlangganan yang kayak seumur hidup atau apa. Ini yang ofisialnya Paper Plus 6 bulan itu 99.667 per bulan. Betul. Terus Ya, marketing biar ada angka cantik. yang Gila. yang ini ada juga 90.000 per bulan, tapi yang paper plus 12 bulan, hemat 16.000. 16.000, 16%, sorry. Pembayar, pembayarannya ada transfer bank, kartu kredit, dan QRIS. Gitu. Ini, 11.000 per keping untuk e-materainya. Oh ya, jadi sama aja kayak kita beli fisik ya. Iya, fisik, 11.000. Iya, ini ada juga pilihan kuota e-materainya. 5 materai 55.000, 10 materai 110, 20 220, dan 50 550. Pembayarannya QRIS sama Ya, seperti gitu tadi, sama lah ya. transfer. Oke. Gitu. Pertanyaan dari Kanuke, ketika kapan kita pakai materai? Kalau apa? Perjanjian. Enggak, untuk maksudnya lebih kayak di bagian akuntansinya kenapa? Iya, kenapa kok ada sampai ada imaterai menurut kalian? Iya, ngepatenin pembayaran. Kayak gimana? Kalau dia bilang harga tuh, nah, kayak itu begitu poin sekarang itu cuma terjadi tangan kan, tangannya itu kita tempel materai dulu tangan itu. Oke, misal kalau ada invoice-nya 10.000 perlu materai. Nah, yang spesifik biasanya kan ada kayak nominal berapa yang harus ada pakai materai, ada yang enggak, kayak gitu. Nah, sepengetahuan kalian kalau pakai materai itu nominalnya berapa? Jutaan. Terus harus 100 juta. Minimalnya. Terus 1.000. Coba spesifik. Minimal. Gimana? Hah? 1 juta belum. 100.000. 100.000 lebih kecil ikannya. Apa 5.000? Iya. Jadi kalau udah di atas 5 juta itu udah harus pakai materai. Soalnya Ya kan? hubungan dengan duit. Nggak tahu. Itu duit semua, soalnya. Iya. Jadi kalau misalnya di bawah 5 itu belum wajib sih. Ya. Hah? Iya. Iya, sunah mau pakai mau nggak itu. Iya, Tapi ini kalau jadi udah di atas 5 juta itu biasanya kayak harus pakai materai. Betul apa lu? betul harus pakai Oh, materai. gitu. Soal berurusannya dengan duit. Kira dengan pajak, pajaknya dasar. Tadi kayak ada pertanyaan dari Taiki ya? Iya, itu open itu deh suara. Jadi kalau dari kalian suara. Bukan suara itu volume. Oh, oke. Iki mau tanya apa Ki? Iki boy. Halo, tes. Masuk nggak Nah, suaranya? Masuk nggak suaranya, Kak? masuk. Masuk.
Eh, Kalau tadi Cok mau nanya, nih, tadi kan lagi dibahas perihal pengiriman invoice ya. Nah, Iya, di Kak. pengiriman invoice ada by email, WhatsApp, dan juga SMS. Nah, dari draft itu kan ada draft pengiriman tuh ya, draft chatnya ya. Nah, draft chatnya itu bisa di custom nggak sih Apa gimana, Kak? sesuai Kalau dengan ini keinginan off kita? mic, off mic dulu, bentar. Dari itu. Halo, Ki. Ya Kak? Nah, ini volumenya kecilin. Bentar. Apa pertanyaannya Ki tadi nggak kedengeran? Tadi kan lagi pada proses invoice ya, pengiriman invoice. Iya, Nah, di situ kan pengirimannya bisa by email, WhatsApp, sama SMS. Nah, dari SMS. itu kan ada yang namanya draft ya kan, draft chatnya untuk kirim ke customernya. Nah, maksudnya draft chatnya Hmm. itu apakah bisa kita custom sendiri atau default bawaan dari paper ID saja? Dah, makasih. Oh, coba. Oke, coba kita lihat invoice-nya dulu ya. Ada draft katanya mah. Maksudnya apanya Kak ini? Dari Pas lagi create, terus ada draftnya ya Ki ya? Kan Kak, pas sudah ngirim Kak, Oh, pas sudah ngirim, kenapa? ya coba dibuat langsung kirim dah. Kan nanti di situ ada Iya. keterangan, ya kan Dear Bapak apa, lalu berikut invoice sekian-sekian yang harus dibayarkan. Nah, dari kata-kata itu bisa kita custom nggak? Di sini Ki, maksudnya. Nah, iya betul. Oh. Isi-isinya atau apanya sih? Ya, Kak, isi dari chatnya itu. Oh, Yang isinya ini hai, udah ya. langsung dari paper ID atau gimana? Oh, yang ini. Atau bisa Hai. kita Oh, ini udah dari custom. Bisa nggak sih kita custom gitu loh? Custom atau kalian? ini ya kan yang Iya. hai ini. Ini udah langsung langsung muncul dari paper ID-nya untuk yang bagian siniannya. Jadi nggak bisa di custom. Jadi nggak bisa di custom. Mungkin kalau misalkan emang mau nambahin lampiran bisa, tapi ada limitnya 10 MB lampirannya. Oke, Untuk oke. yang Berarti nggak WhatsApp bisa juga, di custom ya? iya nggak bisa di custom. Jadi langsung ini tidak dapat diubah. Ini, Kak. Oke. Jadi cuma ngambil dari kayak database itu loh, yang primary key-nya gitu, misalnya nama perusahaannya, terus logonya, ngambil yang dari si field-fieldnya gitu loh, Ki. Template Oke, nggak bisa Kak. diubah kayak jurnal ID kan bisa Iya, Kak. diedit ya. Jurnal ini kan bisa diedit kan ya, gitu. Ya, betul. Berarti bedanya gitu. Salah satu kelemahannya juga ya. Oh, ternyata bisa. Oh, ternyata bisa. Bener Tapi bisa. di email doang. Kayak tadi kalau yang di SMS nggak bisa dikasih. Oh, SMS nggak Nih, bisa. ya kan WhatsApp? WhatsApp nggak bisa. Dia nggak ada ubah. Oh, berarti cuma di Cuma di email. email ya, email doang, Kak. Oke, berarti cuma bisa di email yang bisa diedit, Ki. Tapi Oh, udah oke, oke. langsung di ini bagian sini. Oh, bisa. Kirain cuma emailnya doang. Iya. Yang bisa diubah cuma bagian emailnya doang, Kak. Yang kalau misalkan WhatsApp dan SMS itu nggak bisa. Oke, thank you ya. Oke, thank you, Ki. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, sudah. Kalau nggak ada yang mau tanya, Kanuko yang nanya ke kalian. Balik ke slide. Siap-siap. Kanuko mau tanya ke Revi. Revi, Kanuko mau tanya. Kan tadi udah presentasi dari tim ini. Balik ke awal yang di introduction coba. Oke. Itu kok gini? Iya, Kak. Oh, oke, belum. Oke, next. Berarti bukan di sini. Sorry. Ya. Oke, udah di sini ya.
Oke, Revi, tahu tentang pendanaan seri A nggak? Pendanaan seri A. Iya, Enggak. untuk yang kayak pendanaan-pendanaan ini, eh udah pernah tahu atau cari tahu tentang pendanaan-pendanaan? Enggak. Oke, coba cari tahu dulu sekarang. Kalian searching pendanaan-pendanaan seri A itu untuk kegiatan apa? Biasanya itu untuk dipakai kegiatan apa atau sangkut pautnya atau signifikannya ke mana? Pendanaan yang dapat dilakukan ketika startup tidak memiliki produk tetap. Oke, jadi lebih untuk ke mana? Startup. Oke. Jadi kurang lebih kalau kalian yang punya startup berarti kan Paper ID ini udah termasuk startup ya. Jadi pada tahun 2019 ini dia dapat pendanaan seri A. Seri A berapa jumlahnya? Jumlah pendanaannya seri A berapa? Kecil amat. Yakin? 2 juta US dollar berapa rupiah? Nah kan? Nggak mungkin 2 cuma ini. 30 miliar 128 juta. Are you sure? Itu too big. Juta dolar. Iya, 2 juta sekitar 2 juta sampai 5 juta. 15. Itu yang seri A. Oke. Oke. Mungkin itu udah yang tahun sekarang ya, tapi kalau yang tahun 2019 itu berarti masih yang old. Itu kemungkinan yang dari seri pendanaan itu baru sekitar kayak 500 juta sampai 1 M. Jadi masih di sekitaran segitu. Berarti dari sini kita udah bisa ada memotivasi juga untuk kalian kalau misalkan mau lagi nge-building startup itu bisa ikut untuk pendanaan-pendanaan yang berseri-seri. Nah, itu biasanya nanti ada di kelas yang startup, ada matkul lainnya untuk bahas ke arah sana. Jadi dari paper ID ini juga kita bisa ambil hikmahnya ya, berarti pelajarannya dia bisa sampai ke arah sana. Berarti nanti bisa masuk ke yang wilayah unicorn, ya kan, startup-startup yang udah lebih besar, kayak gitu. Oke? Next lagi coba ada tadi. Vina mau ditanya nggak? Tanya aja lah. Nih. Bukan kan ini. Ini fitur ya. Lalu tadi di mana ya? Kan aku ngeliat tuh. Ada kata-katanya. Bukan di sini. Eh, bukan. Masa? Enggak masukin. Oke. Oh, ini. Vina. Salah, Vina. Rekonsiliasi apa, Vin? Yang mau bantu Vin juga boleh. Rekonsiliasi apa? Apa? Rekonsiliasi. Dari kalian juga mesti bisa jawab loh. Rekonsiliasi apa? Bil, tahu Bil? Rekonsiliasi Bil. Oh, pernah dengar. Oke, jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu yang lain. Apa? Contohnya kayak gimana? Yang gampangnya, yang mudah mengerti. Rekonsiliasi pemikirnya itu.
sistem sendiri Hmm. sama data yang pengiriman dari bank, transferan uang dari bank. Nanti dicocokin apa sama. Nah, kalau sama berarti benar. Tapi kalau enggak ya, itu kayak proses penyesuaian gitu kayak gitu. Penyesuaian. Oke, SC buat Cinda. Luar biasa. Jadi hari ini banyak penyelamat ya. Oke, iya. Oke, kalau rekonsiliasi itu untuk pencocokan data antara data yang sebenarnya di kayak akunting ini paper ID sama yang ada di bank. Jadi kan kalau yang paper ID gini kayak orang ketiga ya sebagai jembatan. Iya. Orang ketiga ya ya. Pihak ketiga, iya. Jadi syukur-syukurnya kalau di paper ID ada rekonsiliasi itu bagus karena kita nggak perlu rekonsiliasi lagi secara manual. Jadi tinggal dicocok-cocokin aja. Nah kalau di jurnal ID tuh ada. Cuma kalau paper ID kan aku belum tahu karena belum find out ke arah sana. Jadi mencocok. Kenapa Vina? Ngantuk ya? Vina. Oh, jadi kalau rekonsiliasi itu memungkinkan ada nih. Jadi tabelnya ada dua kayak gini. Yang di sebelah kiri sini adalah transaksi yang ada di paper ID dan yang di sebelah kanannya itu adalah akun-akun yang ada di bank. Jadi transaksi bank itu nyangkut di si paper ID-nya. Nanti tinggal kalian cocokin aja ini benar atau enggak. Kalau benar biasanya ada checklistannya. Dan itu sudah terjadi rekonsiliasi. Kalau udah di checklist atau artinya kita udah setuju bahwa transaksi itu benar dan masuk gitu. Atau ada yang belum masuk pasti akan ketahuan. Kayak gitu. Oke. Kemudian ya kan ada tadi payroll kan aku udah mau naik payroll udah ada yang nanya payroll bagus. Oke, aset itu apa? Aset. Kepemilikan. Nama lain dari aset biasanya kayak ada nama lainnya selain aset apa? Iya, aktiva tetap. Ada satu lagi namanya depannya I. Apa lagi Suci? Oh iya. Hah? Investasi. Dikit. Bukan. Itu menyerempet. Investasi tapi bukan investasi. Investasi mah. Hah? Inventory kurang tepat. Instruksi ini lagi. Apa? Tadi itu udah menyerempet tuh I. In. Bukan. Nutrisari. Nutrisari kali lah. Invoice mah ini ya. Bukan income. Kan jadi lupa sih tadi udah inget namanya. Gara-gara nebak-nebak jadi ngeblank gue lupa namanya tadi apa ya. Nah, bukan intangible mah nama apa gitu. Bukan intangible. Bukan. Nah, Kan orangnya. kayak bukan inventory deh. Bukan. Nah, intinya itu. Bukan investasi, ntar kan ke call. Next zero. Call friend. Ayo. Tadi kan aku udah ingat, tapi karena tebak-tebak kata jadi lupa serius. Alati. Yang kalau beli peralatan tapi untuk kayak Sesindo beli laser itu namanya apa? Masuk cowoknya? Bukan invoice. Oh iya, itu dia ya udah terima kasih. Udah nemu. Udah belum kalian kembali? Nggak ada. Nyaris.
Itu tadi udah nyerempet-rempet tuh. Coba ya, coba inventarisasi. Bukan presiden ini. Yang benar inventaris. Oh iya betul, inventaris. Apa nyebut? Ya. Ya, jadi kalau di bahasa angkutannya itu kayak aktif atau tetap itu namanya inventaris. Jadi hal-hal yang pokok yang emang dipakai itu jangka waktunya lama kayak gitu. Ya, kayak misalnya beli lemari, terus beli itu tuh alat masak ya, biasanya itu masuknya ke arah inventaris. Itu sebenarnya kurang lebih juga sama kayak ini fixed aset ya. Jadi aset apa aja yang kita miliki. Cuma kalau aset ini sebenarnya lebih ke kayak punya tanah atau gimana karena kan atau gedung itu mesti dilaporkan pajak juga. Kalau misalkan kalian sampai kalau perpajakan mah agak nanti ya ini kan baru di awal-awal. Kenapa? Iya, kayaknya nanti kita lihat ke depannya. Untuk ini kan masih basic ya untuk yang akuntansi, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk yang aset lebih kayak ke tanah dan lain-lain. Kalau misalnya inventaris lebih ke peralatan-peralatan yang emang jangka waktunya itu lama. Dan biasanya kayak gitu juga akan diperhitungkan untuk perpajakan setiap akhir tahun ya kalau yang punya bisnis, apalagi yang UMKM. Dan yang UMKM pun itu nggak semuanya harus lapor pajak, tapi nggak semuanya dia biasanya bayar pajak. Karena ada uh, persyaratan tertentu untuk yang bayar pajak penghasilannya berapa kayak gitu. Kalau misalnya 5 juta bayar pajak kan agak ini ya, nggak kayak baru 5 juta masa udah bayar pajak kan agak nggak ini. Biasanya yang udah di atas kayak mungkin 10 jutaan kayak gitu udah bisa bayar pajak dia. Apalagi yang gede-gede. Kalau anak Asep juga bukan invest. Oh iya, Inky Boy bener nih. Cinca Deba, bukan open mic Ki. Dari tadi kita nyari-nyari Ki. Ah. Oke, kayak gitu. Next ada slide lagi gak? Udah habis. Oke, sip. Jadi next inilah, oke. Udah, thank you. Oke, yeay, thank you. Oke, dari kalian ada buat pertanyaan lagi? Atau mau tebak-tebakan lagi? Udah capek tebak-tebakannya ya? Nggak apa-apa, soalnya gue berusaha sampai ada intisari, nutrisari semuanya kesebut kan? Ya, ya. Iis Dahlia ya kan? Nama dia juga disebut. Oke. Apa namanya Inkiri? Emang iya nama Oh, Marga. Tapi nggak ada namanya kan? Oh. Oh. Oke, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ke kelasnya udah 10:30, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya lebih bersyukur ya. Kan aku selalu bersyukur kalian hadir di hari Jumat. Ini yang asli ya. Senang banget aku tuh kalian masih bisa hadir walaupun lebih banyak hari ini dibanding hari-hari yang sebelumnya kan ya. Gak apa-apa, yang penting masih semangat. Oke, thank you so much untuk kelas hari ini. Tadinya mau ada Pak Victor, cuma belum jadi. Habis ini ada yang mau sharing lagi kan ya? Si Arul. Enggak kan yang waktu itu udah dibagi kelompok di sini. Oh, yang iya. Yang kemarin itu. Tiga apa dua? Dua.
Sebenarnya set 3 tapi dibagi dua lagi gitu loh. Jadi Iya yang digabungin pokoknya dua. Pas lagi awal pertama itu 3 Kak. Iya. Nah, terus abis itu katakan Nuka bikin 2 grup, abis itu Iya. jadi 2 grup. Kalian bisa loh waktu itu di situ sama di sini. Kalau ingat kelompok 1 ngerjain video 1-14, kelompok 2 14 sampai 25. Iya. 15 dong. Iya itu begitu. Iya itu. Ya. Anggotanya nih. Ya. Udah kalau nggak tahu bikin lagi aja. Udah pokoknya jadi 2 kelompok aja. Itu udah termasuk gabungan sama yang PK1, PK2 sama yang Bisgen 1 ya. Jadi kalian gabung. Jangan semua Bisgen 2. Ini iya Pak Victor. Iya. Ajakin Bisgen 1, Bisgen 2 kita sama Opung atau sama siapa kayak gitu. Oh, gas. Pak Victor ada namain juga. Ya. Terus kan ada di sini ada Prima, terus ada Sulis dan lain-lain. Jadi bisa ajak Zoom juga ya. Kayak gitu. Oke. Oke. Arul sama Bina mau sharing? Udah. Oh, udah aja ya, udah. Oke, tepuk tangan untuk tim Euforia. Good job. Udah habis stop share. Ayo penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari Paper ID. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke. Sip. Oke. Untuk kelas hari ini Kanuko cukupi. Paling Kanuko mau reminder perihal pembayaran yang SKS kedua ya. Yang cicilan kedua atau yang PK2 itu berarti pembayaran Desember plus yang UAS ya. Kemudian dari absensi kalau ada masih yang di bawah 10 itu tolong pepet tim teachingnya misalkan kurang dari 10 karena minimal UAS itu harus absennya 10 kayak gitu. Takutnya adalah ketika kalian lagi kegiatan atau gimana terlewat absennya kayak gitu ya. Karena kita absen juga berdasarkan di sini yang di Zoom atau gimana takutnya terlewat aja. Jadi paling nggak pepet untuk kalian bisa aman 10 absennya ya. Kenapa? Itu kelas siapa? Itu hari apa? Coba kalian iya, maksudnya paling enggak coba kalian recheck dulu. Habis itu kalian bisa temuin dosennya. Ini yang absen kosong digantinya seperti apa kayak gitu ya. Biasanya kalau ada absen kosong itu kan aku bilang tadi itu ada di pertemuan minggu tenang. Jadi setelah minggu ke-14 1 minggu ke depannya itu free gitu. Tapi itu untuk masuk kelas yang untuk absen kosong. Sebenarnya gitu. Nah, habis itu baru UAS kayak gitu. Jadi coba ngomong nanti sama tim teachingnya, misalnya di kelas Kanuka ada atau gimana? Kayaknya kelas Kanuka nggak ada sih. Kanuka udah cek ininya. Mungkin di kelasnya kayak Vio deh kalau nggak salah ya itu ada. Jadi kalian komunikasiin kalau ada kurang absen. Kemudian tugas-tugasnya jangan lupa dikerjain ya semaksimalnya. Semaksimalnya kalian jangan sampai nggak dikerjain. Kerjain aja maupun 1 paragraf juga. Oh bagus. Itu tetap akan diapresiasi, oke? Nggak apa-apa, kumpulin aja. Iya, nggak apa-apa. Udah merah juga nggak diomelin, tenang aja. Atau misalkan dari kalian tugasnya, kalau dari kelas Kanuka ya, mau kalian ganti dengan kegiatan yang kalian lagi jalani. Misalkan Kak, aku yang web programming mau diganti tugas yang kegiatan ini itu masih oke. Kayak misalkan contohnya Bina kemarin sama Vina jadi LO ya di sana. Mau gantiin tugas aja Kak untuk yang manajemen keuangan kayak gitu. Misalkan dengan bukti apa? Cermi dan lain-lain kayak gitu. Itu masih oke.
Oke. Nah, dari kalian juga kan ada kegiatan-kegiatan misalnya ikut sesindo atau misalnya 3D printing dan lain-lainnya itu juga akan masuk ke penilaian nanti untuk TM sama UASnya. Pasti kalian lebih berasanya kalau ketika ikut misalnya UAS di AIDU ada nilai up ya. Misalnya dari kalian 50, ternyata di Pen Plus di portal udah lihat kan nilai-nilainya ya di portal? Ya, misal ya di up jadi misalkan 70 atau 80 kayak gitu. Itu biasanya karena aktivitas kalian. Tapi kalau nilainya udah 100 kan nggak mungkin di up jadi 120 ya. Kayak gitu. Apalagi yang udah 98, 92 itu kan udah tinggi. Jadi paling nggak yang di up itu yang masih minim-minim kayak gitu. Yang 70-an lah berusahanya di up menjadi 80 karena aktivitas kalian kayak gitu. Oke? Di mananya tanya teman-temannya? Di portal setahu kan kok. Di Bisgen aja. Iya iyalah. Kemarin siapa yang jabrikan Uko ya? Alni apa siapa ya? Ngapain jabrikan Uko orang ngomongnya di Bisgen? Iya dong. Atau dilampirin nanti di AIDU kayak gitu buat nilai tambahan. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau tanya seputar perkuliahan? Akhir Desember kali. Oh, yang kita lihat kan ya. Nih kita lihat kalender. Sekarang pertemuan ke 12, 13, 14. Minggu tenang. Berarti kemungkinan itu UASnya di iya. Iya. Pulang kampung. Apa? Iya, seminggu. Pulanglah. Lah emang ini berapa minggu? Masya Allah, itu mah. Iya, setelah UAS. Biasanya setelah UAS itu kayak 1,5 bulan kalau nggak salah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kan aku tutup. Thank you so much untuk hari ini. Semoga minggu depan bisa lebih semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys yang ada di Zoom. Bye-bye. Foto dong.